Desa Rembulan, sebuah dusun kecil yang terletak di tengah hutan lebat, selalu dikenal sebagai tempat yang damai dan tenang. Warga hidup dengan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ketenangan itu tiba-tiba sirna ketika kejadian aneh mulai terjadi. Mayat-mayat yang baru saja dimakamkan, hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda penggalian, tidak ada jejak roda gerobak, atau bahkan suara yang mencurigakan. Semuanya terjadi dalam keheningan malam yang pekat. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang lampor, makhluk halus yang konon haus darah dan suka mencabut nyawa manusia. Mereka percaya bahwa lampor telah bangkit dari alamnya dan sedang mencari tumbal. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga melaporkan melihat sosok hitam tinggi melayang di sekitar pemakaman, dengan mata merah menyala seperti bara api. Namun, Wulan, seorang gadis berusia 19 tahun yang dikenal sebagai sosok pemberani dan kritis, tidak begitu saja percaya pada cerita-cerita mistis itu. Ia yakin ada penjelasan yang lebih masuk akal di balik semua ini. Wulan, yang sejak kecil sudah tertarik pada misteri dan legenda, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia tidak ingin desanya terus hidup dalam ketakutan tanpa alasan yang jelas. Malam itu, Wulan berdiri di depan makam kakeknya yang baru saja hilang. Udara dingin menusuk tulang, dan bulan purnama memancarkan cahaya suram yang membuat bayangan pohon-pohon di sekitarnya terlihat seperti sosok-sosok menyeramkan. Wulan merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia menahan rasa takutnya. Ia mengambil langkah pertama menuju makam yang terbuka, dengan hati berdebar-debar dan pikiran yang dipenuhi pertanyaan. Dan ia bersedia menghadapi apapun untuk menemukan kebenaran. Keesokan harinya, Wulan memutuskan untuk memulai penyelidikannya. Ia membawa senter kecil, buku catatan, dan kamera tua peninggalan ayahnya. Langkahnya mantap meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia menuju ke pemakaman desa, tempat di mana mayat-mayat itu hilang. Suasana di sana terasa lebih menyeramkan di siang hari. Burung-burung pun seolah enggan berkicau di sekitar area itu. Wulan mendekati makam pertama yang dibongkar. Tanah di sekitarnya terlihat berantakan, tetapi tidak ada tanda-tanda alat berat atau skop yang digunakan. Yang aneh, jejak kaki di sekitar makam itu tidak seperti jejak manusia. Bentuknya lebih panjang, dengan 3 jari yang runcing, seperti cakar. Ia mengambil kamera dan memotret jejak tersebut, lalu mencatat detailnya di buku. Saat ia berdiri, matanya tertarik pada sehelai kain hitam yang tersangkut di dahan pohon dekat makam. Kain itu lusuh, dengan bau menyengat yang membuat Wulan hampir mual. Bau itu seperti campuran antara daging busuk dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Ia mengambil kain itu dengan hati-hati. Wulan menyimpannya di dalam plastik, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat ia berjalan ke makam berikutnya, Wulan merasakan ada yang mengawasinya. Di makam kedua, ia menemukan jejak yang sama, bahkan lebih jelas. Jejak itu mengarah ke hutan di sebelah timur desa. Wulan memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Ia memasuki hutan, dengan hati berdebar dan pikiran yang dipenuhi bayangan mengerikan. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap hutan itu. Cahaya matahari hampir tidak bisa menembus dedaunan lebat di atasnya. Suara gemerisik daun dan ranting yang ia injak seolah menjadi satu-satunya suara yang ada. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu berat, seperti sesuatu yang menyeret tubuhnya di atas tanah. Wulan berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh pelan-pelan, berharap itu hanya bayangannya sendiri. Tetapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sebuah sosok hitam tinggi berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, seolah menunggu reaksi Wulan. Wulan tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti terkunci, dan napasnya tersengal-sengal. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Wulan, sebelum tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Wulan terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar legenda. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengerikan, sedang terjadi di desanya. Dengan sisa tenaga, Wulan bangkit dan berlari keluar dari hutan. Ia tahu, ia harus mencari jawaban lebih dalam.
Jejak-jejak itu, kain hitam, dan sosok mengerikan yang ia lihat hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Wulan harus siap menghadapinya, meskipun itu berarti ia harus melawan ketakutannya sendiri. Setelah kejadian di hutan, Wulan merasa tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya terjadi di desa Rembulan. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut, menggali lebih dalam tentang legenda Lampor dan ritual-ritual kuno yang mungkin terkait dengan hilangnya mayat-mayat itu. Ia tahu, jawabannya mungkin tersembunyi dalam catatan-catatan tua atau cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun oleh orang-orang tua di desa. Wulan pertama kali mendatangi rumah Mbah Sastro, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga sejarah dan legenda desa Rembulan. Rumah Mbah Sastro terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuatnya terasa terisolasi. Ketika Wulan tiba, Mbah Sastro sedang duduk di beranda, mengisap pipa tembakau dengan tatapan kosong ke arah hutan. "Mbah, saya perlu bertanya tentang sesuatu," kata Wulan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mbah Sastro menoleh. Matanya menyipit seolah mencoba mengenali siapa yang berbicara. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, mengizinkan Wulan untuk melanjutkan. Wulan menceritakan semua yang ia alami, mulai dari hilangnya mayat-mayat, jejak kaki aneh, kain hitam, hingga sosok mengerikan yang ia lihat di hutan. Setelah Wulan selesai, Mbah Sastro menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Lampor," gumamnya pelan. "Makhluk itu memang nyata, tapi yang lebih mengerikan adalah ritual yang bisa membangkitkannya." Mbah Sastro kemudian bercerita tentang sebuah ritual kuno yang disebut ritual kebangkitan mayit. Ritual ini dilakukan oleh mereka yang terobsesi dengan kekuasaan dan ingin menguasai kekuatan Lampor. Ritual itu membutuhkan tumbal nyawa manusia dan dilakukan di tempat yang paling angker, di mana batas antara dunia hidup dan dunia mati sangat tipis. Jika berhasil, Lampor akan bangkit dan memberikan kekuatan tak terbatas kepada pelaku ritual. Tapi ritual itu sangat berbahaya, lanjut Mbah Sastro dengan suara bergetar. Jika salah satu langkahnya gagal, kutukan Lampor akan menimpa semua yang terlibat. Mereka akan menjadi mayat hidup, tak bisa mati, tapi juga tak benar-benar hidup. Wulan merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar legenda. Ada seseorang, atau sekelompok orang, yang mencoba melakukan ritual itu di desanya. Dan mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Setelah meninggalkan rumah Mbah Sastro, Wulan merasa semakin yakin bahwa ia harus menghentikan ritual itu sebelum terlambat. Ia kembali ke rumahnya dan mulai memeriksa buku-buku kuno yang ia miliki, mencari petunjuk lebih lanjut tentang ritual tersebut. Di antara tumpukan buku, ia menemukan sebuah catatan tua yang ditulis oleh kakek buyutnya. Catatan itu menjelaskan tentang lokasi-lokasi angker di sekitar desa, termasuk sebuah gua di tengah hutan yang dikenal sebagai Gua Lampor. Wulan merasa jantungnya berdebar kencang. Gua itu pasti menjadi tempat di mana ritual dilakukan. Ia tahu, ia harus pergi ke sana, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Namun, sebelum ia bisa merencanakan langkah selanjutnya, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok hitam yang sama, dengan mata merah menyala, menatapnya dari balik kaca. Wulan terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan, seolah memberitahu Wulan bahwa ia harus pergi ke sana. Kemudian, sosok itu menghilang, meninggalkan Wulan dalam ketakutan dan kebingungan. Malam itu, Wulan tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan sosok itu dan ritual mengerikan yang mungkin sedang berlangsung di gua. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Jika ritual itu berhasil, tidak hanya desanya yang akan hancur, tapi seluruh keseimbangan antara hidup dan mati akan terganggu. Dengan tekad yang bulat, Wulan memutuskan untuk pergi ke Gua Lampor esok hari. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menghentikan ritual itu. Keesokan paginya, Wulan mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju Gua Lampor. Ia membawa tas kecil berisi senter, pisau kecil,
air minum, dan beberapa jimat peninggalan ibunya yang konon bisa melindungi dari roh jahat. Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, tekadnya tidak goyah. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desanya. Sebelum berangkat, Wulan menyempatkan diri mengunjungi makam ibunya di pinggir desa. Ia berdiri di depan nisan sederhana itu, merasakan dinginnya batu nisan yang ia sentuh perlahan. "Ibu, beri aku kekuatan," bisiknya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia merasa seolah ibunya hadir di sana, memberinya semangat untuk melanjutkan perjalanan yang menakutkan ini. Dengan langkah mantap, Wulan memasuki hutan. Suasana di dalam hutan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara terasa berat, seolah hutan itu sendiri sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Wulan mencoba mengabaikannya, fokus pada jejak-jejak yang ia temukan sebelumnya. Jejak kaki aneh itu masih terlihat, mengarah semakin dalam ke hutan. Saat matahari mulai tenggelam, Wulan tiba di sebuah sungai kecil yang airnya berwarna hitam pekat. Di seberang sungai, ia melihat mulut gua yang gelap dan menyeramkan. Wulan merasakan getaran aneh di sekujur tubuhnya, seolah gua itu memancarkan energi negatif yang kuat. Dengan hati berdebar, Wulan menyeberangi sungai menggunakan batu-batu besar yang tersusun rapi, seolah sengaja diletakkan untuk memudahkan perjalanan. Saat ia mendekati mulut gua, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bau busuk yang ia kenali dari kain hitam itu semakin kuat, membuatnya hampir mual. Wulan menyalakan senter dan memasuki gua. Dinding gua dipenuhi oleh ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol yang tidak ia kenali tetapi terasa mengerikan. Ia berjalan pelan, mencoba tidak membuat suara. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya, mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dan merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan. Wulan mengikuti suara itu, meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Ia tiba di sebuah ruangan besar di dalam gua, di mana ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, ada sebuah altar batu yang dipenuhi oleh darah kering. Di sekeliling altar, terdapat beberapa tubuh manusia yang terikat, masih hidup tetapi terlihat sangat lemah. Wulan mengenali beberapa wajah. Mereka adalah warga desa yang hilang dalam beberapa minggu terakhir. Ternyata, mereka dijadikan tumbal untuk ritual itu. Ia ingin membantu mereka, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Ia bersembunyi di balik batu besar, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal-sengal. Dari balik persembunyiannya, ia melihat sosok tinggi berpakaian jubah hitam memasuki ruangan. Sosok itu membawa sebuah pisau besar, dan di belakangnya, beberapa mayat hidup dengan mata merah menyala mengikuti seperti budak. Sosok itu mulai berbicara dalam bahasa yang tidak Wulan mengerti, seolah memulai ritual. Wulan tahu, ia harus bertindak cepat. Namun, sebelum ia bisa bergerak, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh dan melihat wajah pucat seorang wanita dengan mata kosong menatapnya. Wanita itu adalah salah satu warga desa yang hilang, tetapi sekarang ia sudah menjadi mayat hidup. Wulan berteriak ketakutan, tetapi suaranya seolah hilang ditelan kegelapan gua. Mayat hidup itu mencengkeram tangannya dengan kuat, menariknya keluar dari persembunyian. Wulan berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sosok berjubah hitam itu menoleh ke arahnya, dan Wulan melihat wajahnya dengan jelas. Ia adalah Pak Darto, seorang warga desa yang dikenal sebagai dukun kecil. Ternyata, dialah yang berada di balik semua ini. Pak Darto tersenyum sinis, matanya berkilau dengan kegilaan. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Wulan," katanya dengan suara serak. "Tapi kau bisa menjadi tumbal terakhir yang kami butuhkan." Wulan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri, atau ia akan menjadi korban berikutnya dalam ritual mengerikan ini. Wulan berusaha menenangkan diri, tangannya masih dicengkeram erat oleh mayat hidup itu,
dan napasnya tersengal-sengal. Ia tahu, panik hanya akan memperburuk keadaan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba mengingat apa yang pernah ia baca tentang makhluk-makhluk seperti ini. Katanya, mayat hidup kehilangan akal sehatnya, tetapi mereka masih bisa dikendalikan oleh emosi, terutama ketakutan. Wulan menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berteriak sekeras mungkin, mengarahkan suaranya tepat ke telinga mayat hidup itu. Mayat itu terkejut, melepaskan cengkeramannya sejenak. Wulan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia melompat ke samping, menghindari jangkauan mayat itu, dan berlari secepat mungkin ke arah lorong gua yang lebih gelap. Dari belakang, ia mendengar teriakan marah Pak Darto dan langkah kaki berat mayat-mayat hidup yang mengejarnya. Wulan tidak menoleh. Ia terus berlari, mengandalkan senter kecilnya yang mulai redup untuk menerangi jalan. Lorong gua itu sempit dan berliku, dengan dinding-dinding basah yang memantulkan suara napasnya sendiri, seolah ada banyak orang yang berlari bersamanya. Tiba-tiba, Wulan tiba di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi oleh tulang belulang dan sisa-sisa ritual kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang besar yang mengeluarkan asap hitam pekat. Bau belerang menyengat memenuhi udara, membuat Wulan hampir tersedak. Ia tahu, ini adalah tempat di mana ritual kebangkitan Lampor dilakukan. Lubang itu pasti adalah pintu gerbang menuju dunia lain. Wulan merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia tidak bisa terus berlari. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual itu. Dari lorong yang ia lewati, ia mendengar suara langkah kaki semakin dekat. Wulan melihat sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertarik pada sebuah tongkat kayu tua yang dihiasi oleh ukiran-ukiran aneh. Tongkat itu tergeletak di dekat lubang, seolah sengaja ditinggalkan. Wulan mengambilnya, merasakan energi aneh mengalir dari tongkat itu ke tangannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di kepalanya. Suara itu lembut, tetapi jelas. "Gunakan kekuatanmu," bisiknya. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Wulan tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi ia merasa sedikit lebih tenang. Ia memegang tongkat itu erat-erat, bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Pak Darto dan mayat-mayat hidupnya memasuki ruangan. Wajah mereka dipenuhi oleh kegilaan dan kebencian. Pak Darto tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau tidak bisa lari selamanya, Wulan," teriaknya. "Kau hanya seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati." Wulan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau yang tidak tahu apa-apa, Pak Darto. Kekuatan sejati tidak datang dari mengorbankan orang lain. Kau hanya seorang pengecut yang takut menghadapi hidup." Pak Darto tersentak. Wajahnya memerah marah. "Diam," teriaknya, mengacungkan pisau besar ke arah Wulan. "Kau akan menjadi tumbal terakhir yang kami butuhkan." Mayat-mayat hidup mulai mendekat. Mata merah mereka menyala dalam kegelapan. Wulan merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia mengangkat tongkat itu, merasakan energi aneh semakin kuat. Tiba-tiba, tongkat itu mulai bersinar, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi seluruh ruangan. Mayat-mayat hidup itu terkejut, mundur beberapa langkah. Pak Darto juga tampak terkejut, matanya membelalak. "Tidak mungkin," teriaknya. "Itu tongkat penjaga. Dari mana kau mendapatkannya?" Ia mengarahkan tongkat itu ke arah Pak Darto dan mayat-mayat hidupnya, dan dengan suara yang tegas, ia berkata, "Ini sudah berakhir, Pak Darto. Kau tidak akan membunuh siapapun lagi." Cahaya dari tongkat itu semakin terang, memenuhi seluruh ruangan. Wulan merasakan panas yang luar biasa, seolah seluruh tubuhnya terbakar. Ia mendengar teriakan Pak Darto dan mayat-mayat hidup itu, tetapi suara itu semakin jauh, seolah mereka tertarik ke dalam lubang hitam itu. Ketika cahaya itu mereda, Wulan melihat bahwa ruangan itu kosong. Pak Darto dan mayat-mayat hidupnya telah hilang, seolah tersedot ke dalam lubang itu. Lubang itu sendiri mulai menutup. Asap hitam menghilang perlahan. Wulan terjatuh ke lantai. Ia merasakan tubuhnya lemas, tetapi hatinya dipenuhi oleh perasaan lega. Ia tahu,
ia telah menghentikan ritual itu. Namun, ia juga tahu, ini belum berakhir. Lubang itu mungkin telah tertutup, tetapi kekuatan Lampor masih ada di luar sana, menunggu untuk bangkit kembali. Dengan sisa tenaga, Wulan bangkit dan berjalan keluar dari gua. Ia harus kembali ke desa dan memastikan bahwa semua orang aman. Tapi ia juga tahu, ini hanya awal dari pertarungan yang lebih besar. Dan Wulan harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Wulan keluar dari gua dengan langkah gontai. Tubuhnya masih gemetar akibat kelelahan dan ketegangan yang ia alami. Udara malam yang dingin menyambutnya, tetapi tidak mampu menghilangkan rasa panas yang masih membara di dalam dirinya. Ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa gua itu benar-benar kosong dan tidak ada yang mengikutinya. Lubang hitam yang mengerikan itu telah tertutup, tetapi bayangannya masih membekas di pikiran Wulan. Dengan sisa tenaga, Wulan berjalan kembali ke desa. Langkahnya berat, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran mengerikan yang ia saksikan di dalam gua. Wajah Pak Darto yang dipenuhi kegilaan, mayat-mayat hidup dengan mata merah menyala, dan lubang hitam yang seolah menggapai-gapai untuk menelannya. Ia tahu, ia harus segera memperingatkan warga desa tentang apa yang terjadi. Saat ia tiba di desa, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu-lampu rumah padam, dan jalanan sepi tanpa suara. Wulan merasakan ada yang tidak beres. Ia berjalan menuju rumah Mbah Sastro, berharap bisa mendapatkan bantuan atau setidaknya nasihat dari tetua desa itu. Namun, saat ia mendekati rumah Mbah Sastro, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu rumah itu terbuka lebar, dan di depan pintu, terdapat jejak-jejak darah yang masih segar. Wulan berhati-hati memasuki rumah, memanggil nama Mbah Sastro dengan suara pelan. Di dalam rumah, Wulan menemukan Mbah Sastro terbaring di lantai. Tubuhnya penuh luka dan darah. Wulan berlutut di sampingnya, mencoba merasakan napasnya. Mbah Sastro masih hidup, tetapi kondisinya sangat kritis. "Mbah, apa yang terjadi?" tanya Wulan, suaranya bergetar. Mbah Sastro membuka matanya dengan susah payah, memandang Wulan dengan tatapan penuh kesedihan. Dia datang," bisiknya lemah. "Lampor, dia sudah bangkit." Wulan merasa jantungnya berhenti sejenak. "Tapi, aku sudah menutup lubang itu. Aku sudah menghentikan ritualnya." Mbah Sastro menggeleng pelan. "Ritual itu hanya satu bagian. Lampor tidak bisa dibunuh begitu saja. Dia butuh tubuh manusia untuk hidup kembali. Dan dia sudah menemukan tubuh yang cocok." Wulan merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Siapa yang dia gunakan? Mbah Sastro menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa tenaganya. "Pak Darto, dia tidak hilang. Dia menjadi wujud baru Lampor." Sebelum Wulan bisa bertanya lebih lanjut, Mbah Sastro menghembuskan napas terakhirnya. Matanya perlahan menutup. Wulan merasa air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tahu, ia tidak punya waktu untuk berduka. Ia harus segera bertindak. Wulan keluar dari rumah Mbah Sastro. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Jika Pak Darto telah menjadi wujud baru Lampor, itu berarti kekuatan jahat itu masih ada, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari arah pemakaman. Wulan berlari menuju sumber suara itu. Hatinya berdebar kencang. Saat ia tiba, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Pak Darto, atau apapun yang sekarang menjadi dirinya, berdiri di tengah pemakaman, dikelilingi oleh mayat-mayat hidup yang ia kendalikan. Tubuhnya berubah, menjadi lebih tinggi dan lebih menyeramkan, dengan mata merah menyala dan cakar panjang yang tajam. Wulan bersembunyi di balik pohon, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia tidak bisa melawan Lampor sendirian, tapi ia juga tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya, sebelum Lampor menghancurkan desa dan semua orang yang ia cintai. Dengan hati berdebar, Wulan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu,
Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Wulan menyelinap di antara bayangan pohon, mencoba mendekati Pak Darto, atau sosok yang sekarang menjadi Lampor, tanpa terdeteksi. Tubuhnya gemetar, tetapi tekadnya membara. Ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menghentikan kekuatan jahat itu sebelum semuanya terlambat. Di tangannya, ia masih memegang tongkat penjaga yang ia temukan di gua. Tongkat itu terasa hangat, seolah memberinya kekuatan dan keberanian. Dari balik persembunyiannya, Wulan mengamati Lampor dengan cermat. Sosok itu sekarang jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya lebih tinggi, dengan kulit yang menghitam dan retak-retak seperti tanah kering. Cakar panjangnya berkilau di bawah cahaya bulan, dan matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Di sekelilingnya, mayat-mayat hidup bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh tuannya. Wulan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia harus bertindak cepat dan tepat. Jika ia salah langkah, bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi seluruh desa akan binasa. Ia memutuskan untuk menggunakan kecerdasannya, mencari kelemahan Lampor. Ia ingat cerita Mbah Sastro tentang ritual kebangkitan mayit. Jika Lampor bangkit melalui ritual, mungkin ada cara untuk membalikan proses itu. Dengan hati-hati, Wulan mulai bergerak mengitari pemakaman, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata atau alat untuk menghentikan Lampor. Matanya tertarik pada sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol aneh, mirip dengan yang ia lihat di gua. Batu itu terletak di tengah pemakaman, seolah menjadi pusat dari kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Wulan merangkak mendekati batu itu, mencoba tidak membuat suara. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara menggeram di belakangnya. Ia menoleh dan melihat salah satu mayat hidup menatapnya dengan mata kosong. Mayat itu mengeluarkan suara parau, seolah mencoba memperingatkan Lampor. Wulan tidak punya waktu untuk berpikir. Ia mengayunkan tongkat penjaga ke arah mayat itu, dan dengan kekuatan yang ia tidak tahu dimilikinya, tongkat itu memancarkan cahaya keemasan yang menghantam mayat itu. Mayat itu terjatuh. Tubuhnya berubah menjadi debu sebelum menyentuh tanah. Namun, suara itu sudah cukup untuk menarik perhatian Lampor. Sosok itu menoleh ke arah Wulan. Matanya menyala dengan kemarahan. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Wulan berdiri, mencoba menutupi ketakutannya dengan keberanian yang ia tidak yakin dimilikinya. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini," teriaknya, memegang tongkat itu erat-erat. Lampor tertawa. Suaranya bergema seperti guntur. "Kau hanya seorang gadis kecil. Apa yang bisa kau lakukan?" Dengan gerakan cepat, Lampor mengangkat tangannya, dan mayat-mayat hidup di sekitarnya mulai bergerak menuju Wulan. Wulan tahu, ia tidak bisa melawan mereka semua. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Lampor langsung. Ia melompat ke samping, menghindari cakaran mayat hidup pertama, dan berlari menuju batu besar itu. Ia berharap batu itu bisa menjadi kuncinya. Saat ia mendekati batu, ia merasakan energi aneh mengalir dari tongkat penjaga ke tangannya. Ia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, dan dengan sekuat tenaga, ia menghantamkannya ke batu. Cahaya keemasan meledak dari tongkat, menyebar ke seluruh pemakaman. Mayat-mayat hidup berteriak kesakitan. Tubuh mereka mulai hancur menjadi debu. Lampor menjerit, mencoba melawan cahaya itu, tetapi kekuatannya seolah melemah. Wulan merasakan tenaga yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia tahu, ini adalah kesempatannya. Ia mengarahkan tongkat itu ke Lampor, dan dengan suara yang tegas, ia berkata, "Kembalilah ke tempatmu. Kau tidak berhak menguasai dunia ini." Cahaya dari tongkat itu semakin terang, menyelimuti Lampor sepenuhnya. Sosok itu menjerit, tubuhnya mulai retak dan hancur. Namun, sebelum ia benar-benar hilang, Lampor mengeluarkan teriakan terakhir. "Ini belum berakhir, Wulan. Aku akan kembali." Dengan ledakan cahaya yang terakhir, Lampor menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Wulan terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga. Tubuhnya terasa lemas,
tetapi hatinya dipenuhi oleh perasaan lega. Ia tahu, ia telah menghentikan Lampor untuk sementara. Namun, kata-kata terakhir Lampor masih bergema di pikirannya. Ini belum berakhir. Dan Wulan tahu, ia harus siap untuk pertarungan berikutnya. Wulan terbaring di tanah pemakaman. Tubuhnya lemas dan napasnya tersengal-sengal. Cahaya keemasan dari tongkat penjaga perlahan mereda, meninggalkan kegelapan yang pekat. Suasana sekitar terasa lebih tenang, tetapi Wulan tahu, ini bukan akhir. Kata-kata terakhir Lampor masih bergema di kepalanya, seperti ancaman yang tidak bisa diabaikan. Dengan susah payah, Wulan mencoba bangkit. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap ototnya menolak untuk bergerak. Saat ia berdiri, ia merasakan sesuatu yang aneh di tangannya. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa tangannya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Rasa sakit yang tajam menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh, membuatnya hampir terjatuh lagi. "Tidak," bisik Wulan, matanya membelalak. Ia menyadari bahwa kutukan Lampor telah menyerangnya. Ketika ia menggunakan tongkat penjaga untuk mengusir Lampor, kekuatan jahat itu telah meresap ke dalam tubuhnya. Ia merasakan energi gelap yang perlahan menggerogoti jiwanya, seperti racun yang menyebar. Wulan berjalan tertatih-tatih keluar dari pemakaman, mencoba mencari bantuan. Namun, desa masih sepi, seolah semua orang telah menghilang. Ia menuju rumahnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantunya melawan kutukan itu. Saat ia memasuki rumah, ia melihat cermin di dinding. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang seolah menunjukkan betapa lelah dan tertekan dirinya. Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Wulan merogoh sakunya dan mengeluarkan kalung pemberian ibunya. Kalung itu sederhana, terbuat dari kayu dengan ukiran bunga kecil di tengahnya. Ibunya memberikannya sebelum meninggal, mengatakan bahwa kalung itu akan melindunginya dari bahaya. Wulan memegang kalung itu erat-erat, merasakan kehangatan yang mengalir dari kayu itu ke tangannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di kepalanya. "Pengorbanan," bisik suara itu. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Ia meletakkan kalung itu di depan tongkat penjaga, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Aku rela mengorbankan ini, asalkan kutukan ini berakhir." Tongkat penjaga mulai bersinar lagi. Cahaya keemasan menyelimuti kalung itu. Wulan merasakan energi gelap dalam tubuhnya mulai melemah, seolah ditarik keluar oleh kekuatan cahaya itu. Namun, ia juga merasakan kehilangan yang mendalam, seperti sebagian dari dirinya ikut pergi bersama kalung itu. Ketika cahaya itu mereda, Wulan melihat bahwa kalung itu telah hancur menjadi debu. Tangannya yang hitam perlahan kembali normal, dan rasa sakit yang ia rasakan hilang. Kutukan itu telah berakhir, tetapi Wulan tahu, ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia duduk di lantai, menatap debu yang tersisa dari kalung itu. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia merasa lega. Ia telah mengorbankan sesuatu yang ia cintai untuk menyelamatkan dirinya dan desanya. Dan meskipun itu berat, ia tahu itu adalah pilihan yang tepat. Dengan sisa tenaga, Wulan berdiri dan melihat keluar jendela. Fajar mulai menyingsing, membawa cahaya baru ke desa yang telah ia selamatkan. Wulan tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Lampor mungkin telah dikalahkan, tetapi kekuatan jahat itu masih ada di luar sana, menunggu untuk bangkit kembali. Dan Wulan harus siap menghadapinya, apapun yang terjadi. Wulan berdiri di depan jendela, menatap fajar yang perlahan menyingsing. Namun, di hatinya, bayangan kegelapan masih membekas. Ia merasakan kehilangan yang mendalam setelah mengorbankan kalung pemberian ibunya, tetapi ia tahu, itu adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan dirinya dan desanya. Dengan langkah berat, Wulan memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Sastro sekali lagi. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang tersisa, dan mungkin mencari petunjuk tentang bagaimana melawan Lampor jika kekuatan jahat itu kembali. Saat ia berjalan, ia melihat beberapa warga desa mulai keluar dari rumah mereka,
Wajah mereka dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. "Wulan!" teriak salah satu warga, seorang wanita paruh baya yang wajahnya pucat. "Apa yang terjadi tadi malam? Kami mendengar suara-suara mengerikan." Wulan menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ada sesuatu yang jahat mencoba menguasai desa kita," katanya dengan suara tenang. "Tapi aku sudah menghentikannya. Untuk sementara." Warga-warga desa saling memandang. Ketakutan terlihat jelas di mata mereka. "Lampor?" tanya seorang pria tua dengan suara bergetar. Wulan mengangguk. "Tapi kita tidak boleh panik. Kita harus bersatu dan melindungi desa kita." Dengan semangat baru, Wulan melanjutkan perjalanannya ke rumah Mbah Sastro. Saat ia tiba, ia melihat bahwa rumah itu masih dalam keadaan berantakan, dengan jejak-jejak darah yang sudah mengering di lantai. Wulan merasakan sedih, tetapi ia tahu ia harus melanjutkan. Ia mulai mencari-cari di antara barang-barang Mbah Sastro, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Di antara tumpukan buku dan benda-benda kuno, ia menemukan sebuah buku kecil yang terlihat sangat tua. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah lapuk, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Wulan membuka buku itu dengan hati-hati, dan matanya segera tertarik pada sebuah halaman yang menceritakan tentang ritual untuk mengusir lampor secara permanen. Ritual itu membutuhkan pengorbanan yang lebih besar dari sebelumnya, sesuatu yang tidak hanya berharga, tetapi juga memiliki ikatan emosional yang kuat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di pintu. Wajahnya dipenuhi oleh ketakutan. "Wulan," kata anak itu dengan suara pelan. Aku melihat sesuatu di hutan." Wulan berjongkok di depan anak itu, mencoba menenangkannya. "Apa yang kau lihat?" "Sosok hitam, dengan mata merah," dia bilang. "Dia akan kembali." Wulan merasa jantungnya berdebar kencang. Lampor belum benar-benar pergi. Ia tahu, ia harus bertindak cepat. Ia memegang buku itu erat-erat, memutuskan untuk mencoba ritual yang tertulis di dalamnya. Dengan tekad yang bulat, Wulan pergi ke hutan, menuju gua di mana semua ini dimulai. Saat ia memasuki gua, ia merasakan energi gelap yang masih tersisa, seolah gua itu sendiri masih hidup. Ia menyalakan senter kecilnya dan mulai menyiapkan ritual. Ia mengeluarkan beberapa benda yang ia bawa dari rumah Mbah Sastro, lilin, daun kering, dan sebuah pisau kecil. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya dalam bentuk lingkaran, kemudian duduk di tengahnya. Dengan suara pelan, ia mulai membaca mantra yang tertulis di buku itu. "Dengan pengorbanan ini, aku memohon kekuatan untuk mengusir kejahatan yang mengancam kami. Aku rela melepaskan bagian dari diriku untuk melindungi yang aku cintai." Wulan merasakan energi aneh mengalir dalam dirinya, seolah ritual itu mulai bekerja. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Lampor berdiri di mulut gua. Matanya menyala dengan kemarahan. "Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja?" teriak Lampor dengan suara yang mengerikan. "Kau hanya seorang gadis kecil." Wulan tidak menjawab. Ia fokus pada ritual, mencoba menyelesaikannya sebelum Lampor bisa mendekat. Namun, Lampor melangkah maju, cakarnya siap mencabik-cabik Wulan. Dengan hati yang berat, Wulan mengambil pisau kecil dan menggores tangannya, mengucurkan darah ke dalam lingkaran lilin. "Aku mengorbankan diriku sendiri," bisiknya, "untuk melindungi desa ini." Cahaya keemasan meledak dari lingkaran lilin, menyelimuti seluruh gua. Lampor menjerit. Tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Wulan merasakan tenaga yang luar biasa mengalir dalam dirinya, seolah kekuatan dari ritual itu memberinya kekuatan untuk mengusir Lampor selamanya. Ketika cahaya itu mereda, Wulan terjatuh ke lantai, kehabisan tenaga. Tubuhnya terasa lemas, tetapi hatinya dipenuhi oleh perasaan lega. Ia tahu, ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya untuk menyelamatkan desanya. Dan meskipun itu berat, ia tahu itu adalah pilihan yang tepat. Dengan sisa tenaga, Wulan bangkit dan berjalan keluar dari gua. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya.
Tapi setidaknya, untuk saat ini, Desa Rembulan aman, dan Wulan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Wulan keluar dari gua dengan langkah gontai. Tubuhnya masih gemetar akibat kelelahan dan pengorbanan yang baru saja ia lakukan. Matahari pagi mulai menyinari hutan, membawa kehangatan yang menenangkan setelah malam yang penuh teror. Namun, Wulan tahu, kedamaian ini tidak datang dengan mudah. Ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya, bukan hanya kalung pemberian ibunya, tetapi juga darah dan tenaganya, untuk mengusir Lampor selamanya. Saat ia berjalan kembali ke desa, ia merasakan kelelahan yang mendalam. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak lebih jauh. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia harus memastikan bahwa desanya benar-benar aman, dan bahwa warga desa tahu apa yang telah terjadi. Ketika Wulan tiba di desa, ia melihat warga-warga mulai berkumpul di tengah jalan. Wajah mereka dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan, tetapi juga harapan. Mereka melihat Wulan mendekat, dan beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. "Wulan!" teriak seorang wanita paruh-baya, berlari mendekatinya. "Apa yang terjadi? Kami mendengar suara-suara mengerikan tadi malam." Wulan menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Lampor telah dikalahkan," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Tapi itu tidak datang tanpa pengorbanan. Kita semua harus bersatu dan melindungi desa kita dari ancaman apapun di masa depan." Warga-warga desa saling memandang, ketakutan dan kelegaan bercampur dalam ekspresi mereka. Seorang pria tua maju ke depan, wajahnya dipenuhi oleh rasa hormat. "Kau telah menyelamatkan kita, Wulan. Kau adalah pahlawan kita." Wulan tersenyum lemah, merasakan air mata menggenang di matanya. "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Kita harus tetap waspada dan bersatu." Dengan semangat baru, warga desa mulai membersihkan dan memperbaiki desa mereka. Mereka tahu, meskipun Lampor telah dikalahkan, kekuatan jahat itu mungkin masih ada di luar sana, menunggu untuk bangkit kembali. Tapi mereka juga tahu, selama mereka bersatu, mereka bisa menghadapi apapun. Wulan kembali ke rumahnya. Tubuhnya masih lemas tetapi hatinya dipenuhi oleh perasaan lega. Ia duduk di depan jendela, menatap ke arah hutan. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang ia alami, ketakutan, keberanian, dan pengorbanan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, Desa Rembulan mulai kembali tenang. Warga-warga mulai hidup seperti biasa, meskipun bayangan Lampor masih membekas di pikiran mereka. Wulan menjadi sosok yang dihormati, meskipun ia sendiri merasa tidak layak. Ia tahu, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Suatu malam, Wulan berdiri di depan makam ibunya, menatap nisan sederhana itu. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi juga rasa syukur. Ia telah mengorbankan kalung pemberian ibunya, tetapi ia tahu, ibunya pasti bangga padanya. "Terima kasih, Ibu," bisik Wulan, menahan air mata. "Aku akan terus melindungi desa ini, apapun yang terjadi." Dengan hati yang lebih ringan, Wulan berjalan kembali ke rumahnya. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Tapi setidaknya, untuk saat ini, Desa Rembulan aman. Malam itu, Wulan tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Mimpi-mimpinya dipenuhi oleh cahaya keemasan dan suara ibunya yang lembut, memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, Wulan tahu, ia tidak akan pernah sendirian. Desa Rembulan mungkin kecil dan terpencil, tapi di sana, di tengah hutan yang gelap dan misterius, ada seorang gadis yang telah membuktikan bahwa keberanian dan pengorbanan bisa mengalahkan kejahatan. Dan itu adalah cerita yang akan diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa kebaikan selalu menang, meskipun harganya mahal. Demikianlah kisah Wulan dan perjuangannya melawan teror Lampor yang mengancam Desa Rembulan. Cerita ini bukan hanya tentang ketakutan dan kegelapan, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan,
dan kekuatan untuk melindungi apa yang kita cintai. Wulan mengajarkan kita bahwa meskipun menghadapi hal-hal yang menakutkan dan di luar kendali, kita tetap bisa menemukan kekuatan dalam diri untuk bertahan dan melawan. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan, seberapapun gelap dan mengerikannya, tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan dan tekad yang kuat. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kedamaian, tetapi pengorbanan itu tidak akan sia-sia jika dilakukan dengan hati yang tulus. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Wulan. Semoga cerita ini membawa pelajaran dan inspirasi, serta mengingatkan kita bahwa di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan.